Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang penetapan harga di dalam suatu obat ya. Tentunya di sini penetapan harga di sini adalah penetapan harga di sarana pelayanan ya, baik itu nanti di apotek maupun rumah sakit ya, klinik gitu. Nah, untuk penetapan harga yang ada di industri ada perhitungannya sendiri ya. Tentunya kita tidak akan ke sana, tapi kita lebih ke arah penetapan harga yang memang untuk sistem pelayanan ya, yang digunakan untuk pelayanan yang ada di apotek, rumah sakit, puskesmas seperti itu. Ya, harga dari suatu obat dari satu instansi atau apotek satu maupun rumah sakit satu dengan yang lain itu bisa jadi berbeda ya, tergantung dari indeks atau margin keuntungan yang ditetapkan dari perusahaan tersebut ya, termasuk eh, belinya harga dapat awal dari distributor atau pedagang farmasi tentunya juga akan berpengaruh dari harga yang dijual dari perusahaan tersebut atau apotek tersebut. Oke. Nah, struktur harga yang ada di dalam obat yang ada di pasaran itu, ini adalah beberapa istilah-istilah yang Anda harus pahami terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan namanya HPP, harga pokok produksi, itu adalah biaya bahan baku dan biaya operasional jadikan satu. Nah, ini umumnya sebelumnya di industri farmasi ya. Cuman ada lagi biaya operasional di sini, ada biaya operasional, ada biaya pemasaran, itu bisa jadi menjadi dipisahkan sendiri ya. Oleh sebab itu penetapan harga yang di industri kita tidak spesifik di sana. Tapi pada intinya adalah HPP di sini adalah harga yang memang sudah didapatkan dari industri ya. Dan tentunya dengan margin yang memang sudah ditetapkan, margin keuntungan yang sudah ditetapkan oleh industri itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan namanya HJP ya, harga jual pabrik ya. Ya, HPP plus biaya marketing plus laba ya, ada labanya di sini ya, komponen laba sudah ditetapkan. Kemudian ada namanya HNA, harga neto apotek ya, ini harga jual dari pabrik plus biaya produksi ya. Ini sudah ada keuntungannya ya, yang dari distributor, sehingga neto apotek yang didapatkan apotek ini dasarnya adalah ini ya. Kemudian ada yang disebut HJA, harga jual apotek. Harga jual apotek ini adalah HNA plus PPN plus laba apotek ya. Harga jual apotek ini komposisinya adalah sebetulnya dari HJP ini ya, HJP plus biaya distribusi ini ya. Jadi dari HNA yang diperoleh dari distributor, kemudian ditambah dengan pajak, karena pajak obat itu diberikan ke dalam obat yang nanti kemudian dibayar oleh pasien ya. Nah, PPN ini besarnya adalah 10% dari harga yang dibeli ya. Misalkan keluarganya itu adalah per tabletnya Rp1.000, berarti kalau plus PPN ya 1.100 ya. Kemudian ditambah lagi yaitu dengan laba apotek. Nah, laba apotek inilah yang kemudian membedakan satu dengan yang lain ya. Besarannya berapa nanti akan kita bahas. Kemudian disebut dengan namanya harga eceran tertinggi. Ya, ini adalah batas maksimum harga jual apotek mestinya ya. Cuman memang ada beberapa apotek itu dia menjual obat di atas harga HJA. Ya, maaf, harga HET gitu. Di atas harga HET itu sebetulnya tidak boleh. Nah, ada beberapa yang melakukannya. Nah, tapi yang jelas adalah Anda pahami dulu yang berkaitan dengan obat-obat yang di apotek itu dijual dengan harga berapa sih ya, labanya berapa sih, bagaimana cara penetapannya. Oke. Kemudian harga eceran tertinggi. Nah, ini tentunya sebagai bekal pengetahuan Anda saja, ini sebenarnya ada peraturan yang terbaru ya, kebijakannya. Cuman ini saya sampaikan karena pada intinya kurang lebih sama ya.
ya, harga patokan tertinggi penjualan kepada pasien. Latar belakang terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antara berbagai merek obat dan perbedaannya beragam untuk tiap item obat. Ya, perbedaan ini bisa sampai kurang lebih 44,25%. Penelitian WHO, perbandingan harga antara satu nama dagang dengan nama dagang lain untuk obat yang sama berkisar 1:2 sampai 1:5. Ini perbandingan sangat cukup besar. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Ya, dihitung berdasarkan harga neto apotek ditambah PPN plus margin apotek sebesar 25%. Tapi ini terus mengalami perubahan-perubahan ya, tentunya mengalami perubahan berdasarkan dari situasi ekonomi ya. Jadi kan harga bisa naik ya, kemudian tentunya sering terjadi kenaikan sehingga harus dilakukan update dari nilai HET ini. Oke. Kemudian, nah, penetapan harga jual yang di apotek ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah ada tidak biaya pelayanan yang muncul di apotek tersebut. Ya, bagaimana kompetisi atau kompetitor atau pesaing yang ada di sekitar apotek tersebut. Tentunya kalau kompetitornya itu cukup banyak yang ada di apotek, kanan kiri apotek, kalau terlalu mahal yang ditetapkan oleh apotek tersebut, bisa jadi apotek menjadi tidak laku. Karena apa? Terkenal apotek itu mahal. Oleh sebab itu, penetapan dari harga jual apotek atau nilai marginnya itu patut mempertimbangkan dari kompetitor. Kemudian pandangan atau kesan konsumen terhadap apotek ya, keajekan harga, keajekan kualitas pelayanan ya. Intinya adalah harga yang ditetapkan di apotek tersebut biasanya konsumen itu akan memperhatikan gitu ya. Apakah konsumen tersebut sensitif terhadap harga atau tidak sensitif, atau justru dia sensitif terhadap pelayanan. Kalau pasien itu sensitif terhadap harga, ini adalah umumnya pada kalangan tingkat ekonomi menengah ke bawah, dengan kenaikan sedikit saja dia akan mudah berpindah ke tempat yang lain, apotek yang lain. Oleh sebab itu, keajekan harga ini menjadi keprofesionalan yang patut dilihat, diperhatikan oleh apotek. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, biasanya adalah pada pasien-pasien yang memang dia tidak sensitif terhadap harga, tingkat ekonominya menengah ke atas, dia sensitif terhadap pelayanan pada umumnya ya. Ada yang penting barangnya berkualitas, pelayanan bagus, harganya berapapun dapat dibeli, ya, berapapun dapat dibayar. Ada yang dalam pertimbangan tersebut. Nah, mungkin kita dapat membandingkan apotek-apotek yang ada di pinggiran-pinggiran sama apotek-apotek yang ada di swalayan atau ada di mall gitu ya. Tentunya bisa jadi berbeda gitu. Kemudian tujuan apotek adalah memaksimalkan laba jangka panjang ya. Harus mempertahankan konsumen. Maksudnya apa? Ya, memaksimalkan laba jangka panjang. Jangan sampai kita menetapkan harga obat itu terlalu mahal. Ada pasien baru datang ke apotek kita, beli obat, harganya mahal misalkan. Nah, dia hanya akan beli satu kali itu saja. Besoknya lagi dia tidak akan datang lagi ke apotek kita. Karena apa? Kapok, ketahuan harganya mahal bila dibandingkan dengan apotek lain. Nah, ini rugi. Yang diinginkan apotek adalah laba jangka panjang. Pasien ketika punya pengalaman mendapatkan harga yang lebih murah di apotek tersebut, maka dia akan melakukan repeat order dalam waktu yang akan datang. Ya, dalam waktu lain dia mendapatkan obat atau ingin mencari obat, dia akan datang ke apotek Anda karena sudah mempunyai pengalaman bahwa apotek itu murah misalkan. Nah, inilah yang disebut dengan namanya jangka panjang, laba jangka panjang. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah faktor diskon. Ya, tentunya diskon ini juga tergantung ya dari distributor, karena setiap distributor itu memberikan diskon itu tergantung program ataupun program dari distributor ataupun kondisi-kondisi tertentu. Oke. Kemudian adalah klasifikasi harga ya.
Ini triks ya sebetulnya, berkaitan dengan triks yang nanti harusnya apotek patut mempertimbangkan ini. Obat yang permintaan tinggi ya biasanya harga relatif rendah. Ya, contohnya obat-obat penyakit kronis, analgesik, pil KB. Karena apa? Ya tadi sebetulnya dia menginginkan laba jangka panjang. Yang penting perputaran obat itu tinggi, meskipun keuntungannya kecil, cuman perputarannya diharapkan adalah tinggi. Nah, ini khususnya pada apotek-apotek yang kompetitornya ketat, yang kompetitornya tinggi. Kemudian obat OTC, open the counter, obat-obat yang didisplay di depan ya, di depan apotek tersebut. Ya, biasanya obat bebas, obat bebas terbatas ya. Harga rendah karena adanya pesaing yang banyak. Ini tentunya marginnya lebih rendah dibanding obat-obat yang ethical atau obat-obat keras. Ya, harganya lebih rendah karena memang pesaingnya banyak. Apalagi apa saja pesaingnya, bisa apotek lain ataupun toko obat ya, warung. Ada kan ada warung yang menjual obat bebas gitu. Kemudian sehingga pasien sering membandingkan antara apotek satu ataupun dengan warung yang lain. Ya, oleh sebab itu OTC umumnya diberikan margin yang lebih rendah dibanding obat ethical atau obat keras. Kemudian adalah obat-obat resep. Harga relatif lebih tinggi karena pasien tidak banyak mengetahui karena adanya biaya tambahan atau biaya pelayanan. Ya, biaya pelayanan. Tapi ini juga sebetulnya tergantung trik yang dilakukan oleh apotek. Ya. Kalau apotek menetapkan harga obat resep itu sama dengan obat-obat ethical atau margin yang paling tinggi di apotek tersebut tidak dibedakan, ya sah-sah saja gitu ya. Tapi umumnya harga yang diprescribingkan, yang diresepkan itu apotek sedikit lebih mahal dibanding kalau obat-obat yang tanpa resep. Oke. Kemudian, nah ini adalah rumus-rumus harga jual apotek ya. Harga jual apotek ya, ini tadi sebenarnya sudah disinggung, harga neto apotek, harga dia belanja di distributor ditambah dengan PPN ya, kemudian dia dikalikan dengan indeks keuntungannya atau marginnya. Baik itu apakah itu 10%, 15%, 20% atau 25% tergantung dari apotek itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan jumlah obat ya, jumlah obat ya. Kemudian ditambah dengan tuslah, embalase plus service. Nah, tentunya yang jelas di sini yang membedakan satu dengan yang lain adalah tuslah, embalase dan biaya service. Ada apotek itu dia tidak memasang harga tersebut, ya, tidak memasang komponen biaya yang ada di sana. Sehingga harga jual apotek cukup dari HNA ditambah dengan PPN dikali dengan indeksnya atau keuntungannya ya, keuntungan. Nah, ini cukup dari itu saja apotek menetapkan harga jualnya berapa gitu. Nah, jumlah ini adalah tergantung dari permintaan pasien di dalam resep ataupun tanpa resep ya. Kalau mintanya adalah 10 tablet ya tinggal dikali 10 tablet. Kalau mintanya hanya satu botol sirup ya dikali hanya satu botol itu saja harganya. Jadi ingat, tuslah, embalase, servis boleh ada dan boleh tidak ada. Ya. Kemudian ini indeks ditentukan oleh masing-masing apotek. Ya, tadi sudah saya sebutkan bisa jadi berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, tuslah adalah biaya tambahan, biayanya adalah biaya jasa. Ya, biaya jasa misalkan itu adalah obat peracikan. Ya, ada jasa peracikan. Terus kemudian kalau tanpa racik juga ada tuslahnya biasanya yang berkaitan untuk menggantikan jasa-jasa pelayanan yang muncul di sana. Ya, pelayanan informasi obat, konseling dan lain-lain ditambahkan ke dalam tuslah. Ya. Oke, nah besarnya berapa? Gitu. Lagi-lagi setiap apotek menetapkan perbedaan satu dengan yang lain. Ya. Ya, tuslah pada umumnya ada yang menetapkan ya, yang resep non race ada yang Rp500, ada yang Rp1.000 atau lebih dari itu. Yang race biasanya lebih sedikit lebih mahal karena apa? Dia butuh waktu untuk melakukan upaya peracikan, misalkan membuat kapsul, membuat puyer gitu. Jadi dia membutuhkan keahlian ataupun jasa pekerjaannya ya. Kemudian
ada penentuan tuslah berbeda-beda tiap apotek tadi ya. Embalase, biaya pengemas, ya plastik, etiket, ya kertas puyer, termasuk di sana nanti kalaupun ada cangkang kapsul, ya nanti bisa ditambahkan sendiri di dalam komponen harga dari resep. Ya, servis biaya pelayanan, ya servis ini biasanya servis jasa pelayanan ini biasanya ada yang memunculkan sendiri, ada yang dia digabungkan dengan tuslah tadi, nama tuslah tadi. Ya, tidak semua apotek mengambil biaya tambahan untuk embalase servis. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh. Sekali lagi ini bukan menjadi aturan baku ya, setiap apotek satu dengan yang lain berbeda. Sebagai contoh ini adalah obat OTC, HNA ditambah PPN. Nah, margin keuntungannya berapa? 10 hingga 15% umumnya. Ya, keuntungan dari obat-obat OTC ini umumnya adalah 10 hingga 15%. Nah, kenapa dikali 1,1 atau 1,15? Ini sama, artinya 10% itu sama dengan 1,1. Ya, 15% itu sama dengan 1,15. Boleh Anda cek nanti untuk perhitungan manual ya. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Kemudian obat OWA ini adalah ANA, PPN, OWA itu obat wajib apotek. Sebenarnya ini memang obat keras ya, tapi bisa diberikan tanpa menggunakan resep. Ya, ini mendapatkan di apotek mengambil keuntungan bisa sampai 20%. Kemudian obat ethical ada obat keras, ini HNA plus PPN dikalikan dengan ditambah dengan 25% keuntungan. Ya, atau kali 1,25 gitu. Alat kesehatan marginnya bisa sampai 15%. Ya, tuslah dan embalase tentunya ini menjadi berbeda ya. Tadi sudah sedikit saya singgung yang non racik maupun racikan ya, antara 500 hingga 1000 bahkan bisa sampai 5.000 rupiah setiap tulisan R ya. Setiap tulisan R. Jadi satu resep itu, satu lembar resep itu tulisan R-nya bisa hanya 1, 2, 3 atau lebih dari 3 tulisan R. Ya, misalkan dokter memberikan resep kepada suatu pasien mendapatkan 2 macam obat sehingga ditulis R-nya 2. Nah, berarti kalau dia non racik, kalau di sini ditetapkan non racik 500 rupiah karena di sana ada 2 R, berarti tuslahnya adalah 1.000 rupiah karena ada 2 R. Ya, kalau 2 R itu racikkan semua, misalkan di sini biayanya adalah 1.000 rupiah, maka ya 2 kali 1.000 rupiah sehingga 2.000 rupiah. Nah, ini adalah komponen biaya yang ditambahkan yang harus dibayarkan oleh pasien. Ya. Kemudian di sana ada embalase tadi ya, bisa ditambahkan atau boleh ditambahkan ya. Pot salep, cangkang kapsul, tentunya ini menjadi komponen biaya yang harus dibayarkan oleh pasien. Oke. Ini contoh-contoh faktur ya, contoh-contoh faktur tentunya setiap distributor itu mempunyai bentuk atau faktur yang berbeda. Nah, ini yang harus patut Anda perhatikan di sini. Ya. Di sini obat-obat yang tercantum di sini apakah sudah termasuk PPN atau belum? Ya, kalau kita menghitung harga obat berdasarkan sudah PPN atau belum, kalau hanya berdasarkan pada ini saja nilai di sini tentunya di sini belum ditambahkan PPN. Ya, ingat ini PPN ternyata ditambahkan di total terakhir. Yaitu berapa? Harga semula itu sebetulnya hanya Rp1.918.000. Ya. Karena ditambahkan PPN 10% ditambahkan sehingga total yang harus dibayarkan ditagihkan ke apotek adalah sekitar 2.100.000 sekian rupiah. Ya, tentunya PPN ini kan harus ditambahkan, komponennya harus dibayarkan, ditambahkan ke dalam persatuan obat. Ya, persatuan obat. Untuk itu, harga obat ini yang tertera di atas ini pada saat perhitungan harus ditambah dengan PPN terlebih dahulu. Ya, untuk menghitung harga obat. Oke ya. Nah, kecuali memang kalau di sini sudah plus PPN, sudah diketahui plus PPN, maka tidak perlu ditambahkan dengan PPN perhitungannya. Tapi yang jelas umumnya adalah menggunakan PPN. Berapa besarnya? Jadi 10% dari
harga beli apotek. Oke, atau HNA. Oke, ini ya contoh tadi. Nah, ini contoh ya. Ketika nanti suatu pasien datang ke apotek Anda, diketahui ya, apotek menetapkan margin keuntungan 30% untuk obat-obat etikal atau obat keras. Obat OTC 10%, alat kesehatan 20%. Ya, teruslah 2.500 per tulisan R per 15 bungkus atau 15 kapsul. Ya, jadi misalkan kalau membuat kapsulnya itu adalah 20 kapsul atau 20 bungkus, ya tetap 2.500 kali 2 jadi Rp5.000 karena di sini adalah per 15 bungkus, lebih dari itu dihitung 2 kalinya gitu. Kalau kurang dari 15 bagaimana? Ya tetap 2.500. Ya, ini untuk tuslah. Nah, embalase Rp1.000, harga kapsul Rp100. Nah, untuk obat-obat yang diresepkan, ya umumnya meskipun itu obat OTC, karena dia diresepkan maka dia menggunakan margin tertinggi, yaitu berapa? 30% kalau di sini ditetapkan. Ya tergantung dari apotek dia menetapkan harga berapa. Tapi kalau di contoh ini adalah 30%, jadi kalau ada suatu obat OTC tapi dia diresepkan, harganya menjadi menggunakan margin yang paling tinggi yaitu 30%. Tapi apakah ada apotek itu tidak menggunakan margin yang paling tinggi atau 10%? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Jadi umumnya di sini adalah kalau memang obat-obat itu diprescribing dan diresepkan tadi harganya lebih tinggi dibanding yang non resep, khusus untuk OTC. Kalaupun yang OTC memang dia sudah obat keras, ya harganya adalah harga obat etikal atau harga resepan gitu, harganya lebih tinggi. Oke, contoh ya. Ini ada contoh kasus pasien ingin membeli ini menyebut merek ya, membeli salah satu multivitamin 10 kapsul ya, 10 kapsul, kemudian masker 1 box, kemudian pasien juga menebus resep tertera seperti di samping. Ya. Di sini ada aminopilin, ada metilprednisolon ya, ada ambroxol ya. Dia dibuat kapsul sejumlah 20 bungkus. Ditetapkan signanya 3 kali sehari, 1 kapsul, dan Ventolin inhaler sejumlah 1 tube gitu. Nah, dari sini bagaimana cara penyelesaiannya? Yang jelas kita harus dulu menghitung berapa aminopilin tablet yang dibutuhkan dalam resep tersebut, berapa metilprednisolon yang dibutuhkan dalam resep tersebut, berapa ambroxol yang harus dibutuhkan dalam resep tersebut, dikalikan ya, tergantung potensi yang ditetapkan. Ya, metilprednisolon misalkan kalau di sana ada yang 6 mg ya, tinggal 6 kali 20 dibagi 6 mg berarti 20 tablet. Ya, kemudian kalau aminopilin, kalau satu tabletnya 200 mg berarti dia juga 20 tablet. Ambroxol sama juga 30 mg berarti dia 20 tablet. Jadi membutuhkan aminopilin, metilprednisolon, ambroxol masing-masing adalah 20 tablet. Ya, tinggal dikali. Nanti karena ini adalah obat-obat prescribing, jadi ini ditentukan karena tadi di depan tadi kan keuntungannya adalah obat keras adalah 30%, sehingga ditambahnya adalah harganya obat tersebut ya, harga obat tersebut ditambah dengan PPN ya, kemudian ditambah dengan margin atau keuntungannya. Nah, keuntungannya berapa? 30%. Ya, 30%. Oke. Ini dari harga obat ya, kemudian nanti dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah obat yang dibutuhkan per tablet. Misalkan aminopilin dibutuhkan tadi 20 tablet ya, berarti kan harga dari ini yang sudah dihitung kemudian dikali dengan 20 tablet ya, 20 tablet. Dengan cara yang sama, metilprednisolon, ambroxol ya, ini dihitung dengan cara yang sama seperti aminopilin ya, dikalikan ditambah PPN, ditambah keuntungan 30%, dikalikan dengan jumlah 20 tablet yang diinginkan. Ingat, yang diperhatikan adalah karena tadi ditetapkan tuslah yang racik tadi berapa ya tadi ya?
Nah, tuslah racik di sini adalah Rp2.500 per 15. Nah, ini kan 20 ya. Karena ini 20 berarti untuk tuslahnya adalah 2.500 kali 2 sehingga dia Rp5.000. Ya, Rp5.000. Sehingga harga obat yang ada di sini yang tertera di jumlah ditambah dengan tuslahnya Rp5.000 untuk resep 1 R1. Ingat ini ada cangkang kapsul, nanti dihitung harganya berapa. Tadi kan cangkang kapsul diketahui nih harganya dikalikan dengan 20 kapsul. Ya, dikalikan dengan 20 sehingga masuk komponen tersebut di jumlah. Ya. Ventolin juga nanti dihitung sendiri ya, karena Ventolin ini adalah resep yang non racik, maka tuslahnya berbeda. Lah tadi berapa? Tuslahnya ditetapkan ternyata non racik di sini ya 2.500, ini yang racik ya. Misalkan diketahui yang non racik itu adalah Rp1.000. Ya, kalau Rp1.000 ya berarti ini harga obat ini karena yang diminta cuma 1, Ventolin dikalikan dengan 1 ditambah dengan tuslah Rp1.000 ya. Kemudian Ventolin tadi hitungannya dari harga jual apotek ya. Jadi HNA, harga beli plus HNA, harga beli plus PPN dikalikan dengan margin 30%. Kemudian dikalikan 1 ditambah dengan ini, ditambahkan dengan tuslah ya. Hasil totalnya kemudian di total ketemu rupiahnya total berapa. Ya, dikalikan. Ini belum selesai karena pasien juga membeli obat OTC yaitu Sangobion, masker ya. Ini harganya ini juga dihitung karena ini ada alat kesehatan, masker, Sangobion itu OTC ya. Ini marginnya beda yang ada di resep ya. Jadi jangan dihitung marginnya, jangan 30% karena di sini diketahui adalah marginnya OTC 20%, alkesnya 20%. Sehingga untuk harga maskernya nanti ini adalah OTC-nya adalah alkesnya adalah 20%, kemudian untuk Sangobionnya marginnya adalah 10% atau dikali 1,1 atau dikali 1,2 untuk yang masker. Ya. Nah, yang ini tidak perlu ditambah dengan tuslah, ya, tidak ditambah dengan tuslah. Oke, karena di sini ada komponen embalase sebesar Rp1.000 sehingga embalase ini hanya dihitung untuk satu lembar ini. Jadi untuk tidak 2R tapi untuk lembar, karena di sini fungsinya hanya untuk etiket sama untuk pengemas. Jadi Rp1.000 ini hanya ditambahkan untuk satu lembar resep ini saja. Ya. Tidak lebih dari itu. Oke, ini adalah contoh-contoh perhitungan ya. Jadi nanti bisa Anda latihan untuk studi kasus ya. Oke. Selamat belajar ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.